pernah mencoba untuk mengambil kesempatan ini, apalagi untuk merebutnya dariku. Lanjut Kevin. Di saat itu Farel semakin yakin bahwa Kevin sedang dalam keadaan mabuk berat karena tidak ingin membuang-buang waktu. Maka dengan cepat Farel masuk ke dalam mobilnya dan melaju tanpa menghiraukan Kevin yang terus berteriak kepadanya. Bahkan sesekali mengangkat kakinya ke arahnya. Sepanjang jalan, Farel terus menggelengkan kepala mengingat Kevin dan juga semua perkataannya. Farel berkata dalam hati, "Aku yakin laki-laki itu bukan laki-laki yang baik, dan aku bersyukur jika Clara tidak mempunyai hubungan apapun dengannya." Setibanya di rumah, Farel langsung masuk ke dalam kamar. Ketika dia sedang membuka pintu kamarnya, Farel melihat Clara yang sedang merapikan tempat tidur. "Farel, kamu sudah pulang?" kata Clara, terlihat terkejut ketika melihat Farel berdiri di dekat pintu, sedang melihat ke arahnya. "Iya, aku sudah pulang, Clara. Maaf, aku tidak pulang seharian, karena banyak sekali hal yang harus aku bicarakan dengan teman bisnisku itu," jawab Farel sambil berjalan mendekati Clara. Clara terlihat salah tingkah melihat Farel yang berdiri begitu dekat dengannya sambil terus menatapnya. "Oh ya, apakah kamu sudah makan malam?" kata Clara. Farel masih terus menatap Clara, lalu berkata, "Clara, katakan yang sejujurnya. Apakah kamu dan Kevin punya hubungan khusus?" Clara semakin terkejut mendengar pertanyaan Farel. "Kenapa tiba-tiba saja kamu menanyakan hal itu, Farel?" Farel menarik nafas panjang. "Tidak ada. Aku hanya ingin tahu saja. Siapa sebenarnya yang ada di dalam hatimu?" lanjut Farel. Clara tertunduk. "Yang ada di dalam hatiku hanya kamu, Farel. Kevin bukanlah siapa-siapa bagiku," batin Clara. Karena Clara hanya diam saja, Farel kembali berkata, "Kenapa kamu diam saja, Clara? Apakah itu artinya kamu dan Kevin mempunyai hubungan yang spesial?" Clara kembali berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. "Aku tahu kamu pasti sangat lapar, Farel. Sebaiknya aku siapkan makanan untukmu." Ketika Clara hendak pergi meninggalkan Farel, dengan cepat Farel menarik tangan Clara, sehingga Clara hampir saja menabrak tubuhnya. "Jangan mengabaikan pertanyaanku, Clara," kata Farel. Farel menatap Clara tajam, tetapi Clara terus berusaha menghindar. "Tidak ada hal yang perlu dibicarakan dalam masalah ini, Farel." Farel memegang kedua lengan Clara dan menatapnya tajam. "Tentu saja kita harus membahas masalah ini, Clara, karena aku adalah suamimu. Aku hanya ingin tahu apa hubunganmu dengan Kevin." Clara melepaskan tangan Farel yang memegang kedua lengannya dengan erat, lalu berkata, "Aku dan Kevin tidak ada hubungan apa-apa. Kami hanya teman sekampus, dan tidak lebih daripada itu." Farel kembali bertanya kepada Clara, "Apakah itu artinya hanya dia yang mencintaimu?" Setelah terdiam, Clara mengangguk sambil berkata, "Iya, selama ini Kevin selalu mengejarku. Dia selalu mengatakan cinta padaku dan terus berusaha untuk mendapatkan aku."
Farel begitu serius mendengar perkataan Clara. Tetapi, aku tidak pernah menghiraukannya. Bahkan aku selalu mengabaikannya. Lanjut Clara. Farel berkata, lalu, saat di kampus itu, apa yang terjadi? Clara teringat ketika Farel mengantarnya ke kampus dan bertemu dengan Kevin. Apapun yang aku katakan saat itu, hanya untuk membuatmu cemburu. Dan pada saat itu, aku belum siap jika semua orang mengetahui bahwa kamu adalah suamiku. Farel masih tidak mengerti maksud perkataan Clara. Apakah itu artinya? Sekarang kamu bersedia jika orang lain mengetahui bahwa laki-laki tua ini adalah suamimu, kata Farel. Clara kembali terus berusaha untuk menghindar dan tidak mau menjawab pertanyaan Farel. Ini sudah sangat larut malam. Aku sudah mengantuk. Jika kamu tidak ingin makan malam, maka pergilah mandi dan beristirahatlah. Setelah mengatakan itu, Clara meninggalkan Farel dan berbaring di atas tempat tidurnya. Sementara Farel masih bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi pada Clara saat ini? Kalaupun dia mencintaiku, kenapa dia tidak mau mengakuinya? Batin Farel. Setelah itu